Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahan Dwi Tirtanata dari kelas 12 IPS 4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang saya sudah buat yang diberikan tugas oleh Ibu Herni. Di sini saya mengambil negara India. Kenapa India mengakui kalau Indonesia itu merdeka? Berikut penjelasannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengakuan negara India terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama tentang hubungan Indonesia dan India. Di sini sudah dijelaskan oleh sejumlah literasi sejarah lampau bahwa hubungan Indonesia dan India sudah terjalin sejak lama. Di mana pada saat itu nenek moyang India datang ke Indonesia dengan tujuan atau dengan misi untuk menyebarkan ajaran agama Hindu dan menyebarkan aspek budaya lain seperti budaya India dan bahasa Sanskerta. Pada saat itu, penyebaran agama Hindu dan penyebaran aspek budaya lain atau bahasa India dan bahasa Sanskerta itu melewati atau melalui jalur di Laut Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Dan budaya Indonesia saat ini juga turut dipengaruhi oleh budaya India. Pada tanggal 18 Mei 1946, secara resmi India merupakan salah satu negara yang paling penting yang turut adil dalam mendukung kedaulatan Indonesia. Hubungan diplomatis antara India dengan Indonesia berawal pada krisis kelaparan yang terjadi di India pada saat itu. Jadi pada saat itu India menjadi atau merasakan kelaparan yang sangat memprihatinkan. Dan Indonesia pada saat itu mengirimkan beras sebanyak 500 ton akibat penjajahan yang dilakukan Inggris. Jadi pada saat itu India mengalami krisis di mana di sana mengalami kelaparan yang terjadi karena negara Inggris yang menjajah negara India. Dan pada saat itulah negara Indonesia mengirimkan bantuan yang berupa beras sebanyak 500.000 ton. Dan bantuan tersebut kemudian dibalas oleh India dengan cara dukungan penuh dan aktif terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia di saat India berada di forum PBB. Apa saja yang mengaruhi India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Apa aja ya? Mari kita lihat. Jadi Indonesia dan India itu sama-sama bernasib karena pernah dijajah oleh negara lain. India dan Indonesia memiliki kesamaan senasib, yaitu pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Wah, dijajah oleh bangsa Eropa. Indonesia pada saat itu dijajah oleh negara Belanda. Dan India itu dijajah oleh negara bangsa Inggris. Indonesia dan India ingin mewujudkan dunia yang bebas dari penjajahan dan diskriminasi dari berbagai pihak. Secara bergantian antar kedua negara tersebut saling memberikan support satu sama lain. Jadi Indonesia mensupport India, India juga mensupport Indonesia. Indonesia memberikan bantuan kepada India di saat mengalami krisis kelaparan yang hebat. Begitu pula dengan India yang memberikan suplai bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Jadi di sini Indonesia kaya dengan beras, akhirnya Indonesia memberikan beras kepada India karena di India itu mengalami kelaparan. Akhirnya India juga berbalas dan memberi bantuan kepada Indonesia dengan memberikan obat-obatan kepada Indonesia. Selanjutnya ada hubungan yang erat antara kedua pimpinan. Indonesia dan India sudah berhubungan erat sejak masa kolonial dulu. Dasar itulah yang menjadikan alasan India yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Di saat Indonesia berusaha merebut kemerdekaan dari penjajahan yang datang ke Indonesia, kedekatan antara Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, kedua negara saling membantu untuk mencapai kemerdekaan. Pada saat itu Presiden Soekarno sering bertemu dengan Jawaharlal Nehru guna untuk mendiskusikan banyak hal. Jadi pada saat itu Presiden Republik Indonesia Pak Soekarno
bertemu langsung oleh Jawaharlal Nehru untuk mendiskusikan banyak hal seperti bagaimana bisa kedua belah pihak bebas dari penjajahan kolonial itu. Memiliki kebudayaan yang hampir sama. Jadi Indonesia dan India itu memiliki beberapa kebudayaan yang sama. Di balik cerita Mahabharata maupun Ramayana, kita tahu tentu kedua cerita tersebut berasal dari legenda cerita India. Cerita tersebut mengalami akulturasi budaya dengan adanya di Indonesia. Cerita Ramayana dan Mahabharata terpadu dari unsur budaya Jawa dan Islam. Terkait budaya Indonesia dan India tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan tersebut merupakan hal yang dapat dikembangkan menjadi contoh kerjasama bilateral. Selanjutnya ada mata uang dengan arti yang sama. Mata uang Indonesia adalah rupiah, sedangkan mata uang India ada rupiah. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna uang perak. Tadi sudah dijelaskan bahwa nenek moyang India datang ke Indonesia itu dengan menyebarkan budaya India dan bahasa Sanskerta. Jadi di sini mata uang Indonesia dan mata uang India itu sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta. Namun pada dasarnya kedua kata tersebut berasal dari kata rupiah di bahasa Sanskerta. Jadi kayak kalau di Indonesia itu rupiah, kalau di India itu rupiah. Selanjutnya ada kekayaan akan rempah-rempah. Pasti kalian udah tahu kan, makanan Indonesia itu pasti terasa sekali dengan rempah-rempah. Begitu pula juga India. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Indonesia dan India itu banyak sekali sumber daya alam yang melimpah. Maka dari itu, negara-negara Eropa yang menjajah Indonesia dan India, negara Belanda dan negara Inggris, kenapa menjajah Indonesia dan India? Karena mereka semua ingin mendapatkan sumber daya yang melimpah, rempah-rempah tersebut. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan dan yang saya bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.